Pegunungan adalah formasi geografis yang terdiri dari puncak-puncak tinggi dan lereng-lereng curam. Mereka merupakan fitur penting dalam landscape bumi dan terbentuk melalui proses geologis yang kompleks, seperti pengangkatan tektonik, erosi oleh air dan angin, serta aktivitas vulkanik lainnya. Pegunungan dapat ditemukan di berbagai wilayah di seluruh dunia, dan sering menjadi tujuan populer untuk pendakian, eksplorasi alam, dan wisata. Saat ini saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pendakian. Dapat dibagi menjadi beberapa subbab yang mencakup aspek-aspek yang berbeda dari pengalaman pendakian. Gambaran umum tentang pendakian dan pentingnya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman pendakian terdiri dari 5 subbab. Subbab yang pertama adalah faktor fisik. Kondisi fisik yang sangat memahami bagaimana kondisi fisik seseorang mempengaruhi kemampuan mereka dalam pendakian. Ya, seperti contohnya memiliki dislokasi, keseleo, atau cacat bagian tubuhnya. Itu mungkin sangat mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Dan yang kedua, kesehatan. Faktor-faktor kesehatan seperti keseimbangan tubuh, daya tahan, dan kebugaran fisik yang diperlukan untuk pendakian. Yang ketiga, iklim dan cuaca. Pengaruh suhu, kelembapan, dan kondisi cuaca lainnya terhadap pendakian. Subbab 2. Faktor psikologis. Stres dan ketakutan. Pengaruh stres dan ketakutan terhadap kinerja adalah keputusan pendaki yang sangat mempengaruhi perjalanan saat pendakian. Motivasi. Peran motivasi dalam mempengaruhi tingkat pencapaian dan kinerja pendaki. Di saat pendaki tidak memberikan motivasi satu sama lain, itu menjadi faktor psikologis untuk pendaki baru biasanya. Namun, pendaki lama tidak mementingkan sebuah motivasi karena sebuah pengalaman yang pernah dianggap sebagai motivasi dirinya sendiri. Konsentrasi dan fokus. Pentingnya menjaga konsentrasi dan fokus dalam menghadapi tantangan pada saat pendakian. Subbab 3. Faktor lingkungan. Topografi sebuah gunung, mulai dari pengaruh medan, kemiringan, dan karakteristik fisik lainnya dari rute pendakian. Terdapat juga vegetasi dan hewan. Peran vegetasi dan hewan dalam pengalaman pendakian serta keselamatan sangat berpengaruh untuk menjaga kelestarian alam dan keselamatan kita sendiri, mulai dari hewan-hewan yang buas serta beracun, serta tanaman-tanaman langka serta beracun pula, menjadi ekosistem yang harus kita jaga di pegunungan. Ketersediaan sumber daya, akses terhadap air, makanan, dan tempat beristirahat yang memadai selama pendakian menjadi hal yang sangat berpengaruh pada faktor lingkungan pendakian. Subbab 4. Faktor sosial dan interaksi. Dinamika kelompok, interaksi antar anggota kelompok pendaki, dan peran kepemimpinan dalam mencapai tujuan bersama sangatlah penting. Ada etika pendakian. Pentingnya menghormati dalam aturan lokal dan juga aturan-aturan alam yang disepakati oleh kepentingan bersama dalam proses pendakian. Dukungan sosial. Dukungan dari rekan-rekan pendaki dari luar ataupun dari dalam sangat mempengaruhi pengalaman pendakian. Subbab 5. Faktor peralatan dan teknik. Pengaruh peralatan pendakian seperti sepatu, pakaian, peralatan tidur, dan perlengkapan lainnya terhadap kenyamanan dan keselamatan jauh sangat penting untuk pribadi masing-masing. Teknik. Pengetahuan keterampilan teknis diperlukan untuk menghadapi tantangan pendakian seperti penggunaan peta, kompas, tali, webbing, pencakar, dan lain sebagainya. Jadi, pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pendakian dan implikasinya terhadap pengalaman pendaki sebagian besar sudah saya sebutkan di atas. Dan rekomendasi atau saran untuk pendaki untuk menghadapi faktor-faktor ini dan upaya-upaya untuk meningkatkan pengalaman pendakian secara keseluruhan dapat kalian rasakan setelah mendapatkan sebuah pengalaman atau beberapa kali kalian melakukan pendakian. Tapi
ada yang perlu saya garis bawahi, yang mungkin ini tidak bisa menjadi upaya-upaya 100% dapat berhasil, yaitu failure major. Dalam konteks pendakian, gunung merujuk pada kegagalan besar atau situasi kritis yang menjadi selama pendakian yang dapat membahayakan keselamatan pendaki dan berpotensi menyebabkan konsekuensi serius. Ini bisa termasuk berbagai situasi yang memperbesar resiko, seperti kegagalan peralatan utama, misalnya tali gunung atau peralatan pengaman lainnya gagal saat melakukan pendakian. Ini dapat menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian. Bencana alam, longsor atau amblesan. Ketika medan gunung tidak stabil dan ada longsor atau amblesan besar, ini dapat menyebabkan pendaki terjebak atau tertimbun dan meningkatkan risiko cedera atau kematian. Badai aneh atau cuaca ekstrim. Jika badai datang secara tiba-tiba atau cuaca menjadi ekstrim dengan cepat, pendaki dapat terjebak dalam kondisi yang membahayakan, seperti hujan lebat, petir, atau salju yang tebal. Kehilangan jalur atau arah. Jika pendaki kehilangan jalur atau arah di tengah gunung, mereka dapat tersesat dan menghadapi kesulitan untuk kembali ke rute yang aman. Cedera serius atau kesehatan yang buruk. Jika seorang mengalami cedera serius atau kondisi kesehatan yang buruk seperti serangan jantung atau stroke, ini dapat membutuhkan evakuasi darurat yang sangat sulit. Nah, dalam situasi failure major yang terjadi di gunung, tindakan darurat dan keputusan cepat seringkali diperlukan untuk melindungi keselamatan pendaki. Ini termasuk menggunakan sinyal darurat, memanggil bantuan, atau mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan untuk mengurangi risiko dan memastikan keselamatan semua anggota tim. Pelatihan, peralatan yang tepat, dan perencanaan yang matang dapat membantu mengurangi risiko failure major saat mendaki gunung. Sekian penyampaiannya, mungkin ini dapat menjadikan gambaran yang detail dan dapat membantu kalian untuk mendaki gunung serta memberikan keselamatan saat kalian mendaki gunung. Thank you.